Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kami kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan. Pada video kali ini, kami akan mengulas kehebatan Magnus Carlsen ketika menghadapi sesama pecatur Norwegia Jon Ludvig Hammer dalam kejuaraan dunia junior U14 pada tahun 2003. Ketika itu Magnus Carlsen belum genap berusia 13 tahun. Tapi sudah memperlihatkan kejeniusan layaknya seorang Grandmaster yang sudah sangat berpengalaman. Di partai kali ini, ada pengorbanan brilian yang dilakukan oleh Magnus Carlsen yang membuat lawannya menyerah tak berdaya. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus dan mari kita mulai. Dalam partai kali ini, Jon Ludvig Hammer memegang buah putih dan Magnus Carlsen memegang hitam. Hammer memulai pertandingan dengan kuda F3 dan dibalas oleh Magnus Carlsen dengan pion D6. Putih pion D4 dan dijawab oleh Carlsen dengan kuda F6. Formasi ini disebut dengan Indian Game with Tartakower Defense. Permainan berlanjut dengan putih kuda B ke D2. Magnus Carlsen pion G6 sebagai persiapan gajah fianchetto. Putih lalu pion E4 dan dijawab dengan gajah fianchetto G7. Jon Ludvig Hammer mengeluarkan gajah terangnya ke petak D3. Dan di langkah kelima ini, Magnus Carlsen menjawab dengan rokade sayap raja. Jon Ludvig Hammer juga melakukan hal yang sama di langkah berikutnya, yaitu rokade sayap raja. Magnus Carlsen kemudian mengeluarkan kuda satunya ke petak C6. Permainan berlanjut dengan pion C3 dan dijawab E5 menantang pertukaran di area pusat. Jon Ludvig Hammer menolak tawaran dan memilih mendorong pion H3 sebagai langkah standar untuk menjaga petak G4. Magnus Carlsen mulai menyusun serangan dengan menerbangkan kudanya ke petak H5. Disinilah putih memulai pertukaran pion kali pion E5. Ada dua pilihan bagi Magnus Carlsen untuk memukul balik pion, yaitu dengan pion D6 atau dengan kuda. Tapi dia sama sekali tak tertarik dan memilih melanjutkan serangan dengan kuda F4. Tentu saja untuk menekan gajah terang putih di petak D3 serta pion H3 dan G2 dalam kemungkinan variasi serangan berikutnya. Putih kemudian menyelamatkan gajahnya ke petak G5, memberi tekanan pada kuda. Baru kali inilah Magnus Carlsen memukul pion E5 dengan menggunakan kuda. Jon Ludvig Hammer melakukan pertukaran perwira yaitu kuda kali kuda. Magnus Carlsen tidak langsung memukul balik, melainkan membuat langkah yang lebih bagus, yaitu meluncurkan menterinya ke petak G5. Tentu saja mengancam kuda di E5, serta menebar ancaman skakmat satu langkah dengan memukul pion G2. Jon Ludvig Hammer memilih langkah yang memang terlihat logis, yaitu kuda ke G4 menyelamatkan diri sekaligus menutup jalur serangan menteri milik Magnus Carlsen. Tapi tentu saja, hal ini membuat gajah terang putih di petak B5 menjadi tanpa pengawalan. Magnus Carlsen kemudian memanfaatkan hal tersebut dengan menteri kali gajah. Putih kemudian meluncurkan kuda ke petak B3. Tentu saja salah satu ide yang terlihat adalah melompat ke D4 di langkah berikutnya untuk menyerang menteri, serta sekaligus membuka ancaman terhadap kuda hitam di F4 oleh gajah. Magnus Carlsen menggeser kuda yang terancam ke E2 skak. Jon Ludvig Hammer menyelamatkan rajanya ke petak H1. Magnus Carlsen membuat jawaban brilian, yaitu gajah kali kuda, untuk menambah pengawalan terhadap kuda serta mengorbankan diri demi membuka lajur H. Jika hal ini diabaikan oleh putih dan menterinya tidak bergeser, tentu jelas sekali terlihat ada ancaman Royal Fork di langkah berikutnya dengan kuda ke G3. Jon Ludvig Hammer pun memilih menerima pengorbanan pion kali gajah. Dan sekarang lajur H mulai terbuka. Tentu saja pertahanan putih semakin mengkhawatirkan dengan hal ini. Magnus Carlsen benteng A ke E8, menyerang pion E4 dan bersiap menambah pengawalan terhadap kudanya. Jawaban dari Jon Ludvig Hammer adalah gajah ke E3.
Magnus Carlsen lalu melanjutkan rencana benteng kali pion E4. Karena kuda hitam di petak E2 dirasa berbahaya, maka John Ludwig Hammer menggeser benteng ke E1 menambah tekanan pada kuda. Tapi, tahukah sahabat-sahabat semua, bahwa jawaban ini membuat Magnus Carlsen menemukan langkah brilian yang kemudian begitu mematikan dan memaksa John Ludwig Hammer untuk menyerah. Seperti biasa, kita tiba di segmen kuis. Apa langkah terbaik Magnus Carlsen di posisi ini yang membuat John Ludwig Hammer benar-benar terkulai dan tidak berdaya? Kami memberi waktu sahabat-sahabat semua beberapa detik atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Magnus Carlsen melakukan langkah luar biasa pengorbanan menteri, yaitu menteri ke-5 skak. Apa jawaban dari John Ludwig Hammer? Jawabannya adalah dia menyerah setelah langkah ke-17 ini. Kami yakin sahabat-sahabat semua tahu kenapa John Ludwig Hammer harus menyerah. Tapi tidak ada salahnya kita bahas bersama-sama. Di posisi ini, Raja Putih jelas tak bisa menghindar kemanapun, karena tidak ada satupun perwiranya yang punya akses dan bisa menutup skak. Sementara itu, petak G1 telah terkawal oleh kuda milik Magnus Carlsen. Oleh karena itu, jika permainan dilanjutkan, satu-satunya pilihan adalah menerima pengorbanan, yaitu pion kali menteri. Kemudian, kita semua juga pasti tahu lanjutan langkah ini, yaitu benteng ke-4, dan itu adalah skakmat. Benar-benar permainan luar biasa dan pengorbanan menteri yang spektakuler dari seorang Magnus Carlsen muda yang kala itu belum genap berusia 13 tahun. Sekedar informasi, lawan dari Magnus Carlsen dalam pertandingan ini yaitu John Ludwig Hammer adalah pecatur Norwegia dengan gelar Grandmaster. Dan elo tertingginya adalah 2.705 yaitu pada bulan Februari tahun 2016. John Ludwig Hammer juga pernah 3 kali menjadi juara catur Norwegia. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan Magnus Carlsen yang istimewa kali ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Seperti biasa, kami memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.